Kita itu adalah perwujudan ruh. Bagaimana rasa? Kita melihat, itu rasa. Kita mendengar, itu rasa. Kita bicara, itu rasa. Kita hidup, itu rasa. Kita bergerak dan berbagai-bagai, itu juga rasa. Rasa itu diri yang batin, rupa ruh bernama Allah. Sudah disaksikan melalui rasa. Selama ini kita tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Itulah yang kita kata asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui hakikat kerasulan. Hakikat kerasulan itu sebenarnya diri zahir kita sendiri, rupa jasad, namanya Muhammad. Berarti zahir batin kita ini esa. Yang zahir kenyataan yang batin. Yang batin begitu dia nyata disebut zahir. Begitupun Allah dan Muhammad juga asa. Ruh dan jasad juga asa. Dengan begitu berarti selama ini yang kita syahadatkan itu adalah diri kita zahir batin, ruh dan jasad kita yang bernama Allah dan Muhammad. Dengan begitu sesungguhnya lah kita ini bertubuh dua kalimat syahadat. Itulah tubuhnya orang Islam. Sehingga baru kita dikatakan Islam indallah. Islam di sisi Allah. Sebagaimana Quran katakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Dan bukan keturunan, walaupun orang tua nenek datuk kita Islam. Ini yang dikehendaki Islam di sisi Allah. Maka barulah ini kita dikatakan Nabi apa? Walaupun kita baru mengenalnya, sejak saat inilah kita benar-benar dikatakan seorang muslim. Dan jangan kecewa. Orang yang kata Rasulullah dia muslim, mengenal Islamnya dengan benar, seluruh dosa kesalahannya di masa lalu, sebanyak dan sebesar apapun Tuhan ampuni, kembali seperti bayi yang baru lahir, kayaumi waladathu ummuh. Nah, jadi hari ini Idul Fitri, yang sebenarnya itu Idul Fitri itu. Ingat, artinya kembali, Fitri suci. Nah, mungkin kita bertanya, lalu bagaimana Muhammad yang di Madinah? Sedangkan jasad kita ini wujud Muhammad namanya. Nah, adapun yang lahir di Mekah, hijrah dan wafat di Madinah, itu adalah Sayyidina Muhammad, anak Sayyidina Abdullah. Beliau kita akui, imani, yakini, percayai seorang nabi dan rasul. Karena beliau dapat wahyu. Beliau juga mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Muhammadnya bukan nama yang beliau sandang, miliki, tetapi hakikat diri beliau, membetuli nama saja. Hakikat diri ulun, hakikat diri pian, hakikat semesta alam. Jelas? Nah, jadi bedakan hakikat Muhammad dengan Nabi Muhammad. Jadi semua wujud alam ini wujud Muhammad. Nah, kemudian yang kedua berkaitan tentang istinja. Al-istinja'u wajibun minal bauli wal ghaib. Artinya istinja itu hukumnya wajib dari kencing dan berak. Istinja itu ada dua cara, zahir batin, dan melakukannya harus keduanya. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran, wa asbaga 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Sungguh kata Allah, telah kesempurnakan semua itu zahir batin. Nah, istinja zahir kita belajarnya di fikih. Nah, ini syariat. Istinja batin belajarnya di hakikat, bab tasawuf, supaya sempurna. Adapun istinja zahir caranya kita semua udah diajarkan dari kecil. Kalau selesai dari kencing, berak, bersihkan saja dengan air yang bersih. Dibilangkan air mutlak. Hilangkan bendanya, baunya, warnanya, serta rasanya, selesai.
Tapi ini baru zahir. Nah, bagaimana istinja batin? Istinja batin cukup perhatikan di dua hal. Apa itu? Saat kotoran keluar, waktu kencing atau waktu berak, kotorannya keluar. Dan saat cebok, maka apabila salah satu ini terjadi saat kotoran keluarkah atau saat cebok, wajib 3 hal ini. Napas tahan, jangan keluar masuk. Kalau Anda bisa nahan, ya boleh dipencet. Boleh. Lidah lipat ke atas. Kalau Anda bisa, tempelkan saja ke atas. Dan giginya tutup. Ya kalau Anda punya gigi, gusinya ya metik. Tapi wajib 3 itu. Nah, kalau kita tidak tahan, sedangkan kotoran keluar saat kencing atau berak, atau saat cebok, ingin bernapas, tidak boleh lewat hidung. Tidak boleh. Lewat mulut saja begini. Syaratnya jangan sampai tercium hidung. Jangan 2 jalan. Kalau 2 jalan berarti salah. Ngerti? Jadi udara itu masuk keluarnya di mulut. Itu pun kalau tidak tahan. Kalau tahan saja saat kotoran keluar atau saat cebok, kita tidak perlu bernapas lewat mulut, itu lebih baik. Atau hentikan dulu keluarnya dan berhenti dulu membasuhnya. Nah, begitu. Nah sekarang, kalau kotorannya belum keluar atau belum cebok, ada kan kadang masih menunggu, silakan bernapas normal lewat hidung, boleh. Lidahnya tidak dilipat, boleh. Giginya tidak ditutup atau tidak dirapatkan, boleh. Kalau mau keluar lagi atau mau cebok lagi, kembalikan lagi. Napas tahan, lidah lipat ke atas, gigi tutup. Kalau tidak tahan, di mulut saja. Begitu seterusnya. Sampai istinja benar-benar selesai. Namun sekarang ini yang harus dilatih dan dijaga, ya kalau salah karena masih permula belajar, dimaafkan. Tapi harus dilatih. Yang harus kita jaga apa? Jangan sampai justru saat kotoran keluar atau saat cebok, bernapas di hidung, tercium, seluruh tubuh ini najis. Artinya kotor. Seumur hidup pun beribadah tidak diterima. Bahkan Nabi mengatakan dapat siksa kubur. Karena di zaman Nabi, pernah Nabi melihat orang yang dalam kubur itu disiksa. Setelah ditanya penyebabnya apa? Istinja tidak beres. Lalu apa hubungannya dengan napas? Napas ini salah satu nama diri. Sebenar diri adalah hayat. Nah ini nur Tuhan. Begitu Tuhan menyatakan dirinya, melalui dirinya sendiri dalam rupa nur, ini hayat. Sebenar hayat adalah ruh. Begitu nur Tuhan menjadi ruh, bernama Nur Muhammad. Makanya Nur Muhammad ini nur Tuhan. Begitu ruh keluar masuk, namanya napas. Napas nama zahir, ruh nama batin. Begitu napas itu mesra ke batang tubuh hingga kita hidup, yang dibilang nyawa, maka jadilah diri, yaitu nyawa. Nah makanya hati-hati. Napas salah satu nama diri. Oleh karena itu selama hidup ini kita wajib mengenal diri. Bagaimana bisa kenal Tuhan kalau kita tidak mengenal diri? Barang siapa kenal diri, kenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, kenali diri. Kalau diri benar-benar kenal, maka terkenal Tuhan dengan sendirinya. Tuhan itu tidak perlu dicari, dikenali. Kenapa harus mencari Tuhan? Bukankah ayat Quran banyak mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tuhan dekat. Bahkan saking dekatnya kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat Nabi. Nah, yang ketiga tentang tarki. Apa itu tarki? Ini juga diamalkan. Tarki itu menarik nafas dari dalam pusat melalui mulut, habisnya sampai ubun-ubun. Ini yang Nabi katakan dalam hadis, tafakkaru sa'atan
khairun min ibadatis sab'ina sanatan. Tafakur sebentar, nilai ibadat sunat 70 tahun. Satu kali melakukan tadi itu nilainya 70 tahun. Pian berapa umur pun? 60. Kalau satu kali tadi menarik itu 70, berarti 10 tahun dunia terletak. Dosa pian yang 60 habis. Bayangkan. Ada yang lebih tinggi dari beliau? Haji? Nah, 50 lebih. 52. Berarti pian yang tua itu pun masih terhutang satu kali menarik saja. Kalau sering mengamalkan, malaikat sudah sanggup menyentuh. Dan tarki ini jalan kembali kalau kita nanti habis umur yang mudah, nyaman, lagi selamat. Orang bilang husnul khotimah. Yang ya Allahu biha, ya Allahu bi husnul khotimah itu doanya. Doa itu seumpama alamat. Kalau Pak Haji, Bang, kalau abang umpamanya baca alamat, udah kesini nyampe, bisa nyampe enggak? Baca alamat aja, udah nyampe. Ya Allahu biha, ya Allah bi Allah bi husnul khotimah, mana bisa? Ini jalannya, alamatnya sudah tahu, jalanilah. Jelas? Tetap baca saja ya Allahu biha, ya Allah bi husnul khotimah. Untuk kita berdoa supaya dalam keadaan husnul khotimah. Jalannya juga harus ditempuh. Ini jalannya. Nabi yang mengatakan. Dari Nabi memberikan kepada Sayyidina Ali. Karena yang pertama dapat ilmunya adalah Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali dikatakan Madinatul Ilm. Pak Nabi Madinatul Ilm wa Ali babuha. Sayyidina Ali pintunya. Nabi gudang ilmu, pintunya Sayyidina dari Sayyidina Ali sampai kepada Rasulullah. Nah, caranya gimana? Dengan rahasianya. Perhatikan baik-baik. Sebelum kita menarik nafas, siapkan tadi 2 hal. Yang pertama, mata itu buka dari awal sampai selesai. Jangan ditutup. Terkedip enggak apa-apa, tapi jangan ditutup. Jangan merem gitu, jangan. Harus dibuka dari awal sampai selesai, bahkan kosong. Artinya apa? Matanya terbuka seolah tidak sesuatu yang dilihat, kemanapun menghadap dan mengarah. Ini apa artinya? Kata Tuhan, kalau engkau sudah tidak melihat dirimu, kosong. Itu aku bukan engkau. Kemana mencari Tuhan? Tuhan itu baru ada setelah kita tiada. Baru mengatakan Allah bersifat wujud, artinya ada. Kalau kita tiada, kalau kita ada, kalau engkau kata Tuhan masih melihat dirimu, berarti ada. Aku yang tidak ada itu engkau. Jelas? Jangan mencari Tuhan. Susah-susah belajar wujud artinya ada. Kalau kita juga masih ada, syirik hukumnya. Tidak boleh mendirikan 2 diri dalam satu wujud, syirik. Jelas? Makanya belajar. Yang kedua, siapkan. Ini baru persiapan, sudah ada rahasia. Badannya jangan dikeraskan, relax saja, supaya nanti saat menarik napas, usahakan napasnya saja yang naik dan yang turun. Jangan diikuti badan, leher, kepala, bahkan mata. Jangan diikuti. Kenapa? Karena tarki itu Isra Mi'raj di diri. Isra Mi'raj ini pertemuan hamba dengan Tuhan seperti Nabi bertemu Allah. Nah, lalu apa hubungannya dengan badan? Waktu cerita Isra Mi'raj ada enggak dengar batu mau ikut? Ada kan? Itu masih ada di Palestina, gantung. Kata Nabi jangan ikut. Nah, isyarat batu itu badan, jangan ikut. Ya Allah, ya Allah. Karena tarki itu Isra Mi'raj di diri isyaratnya, jangan ikut. Nah, kalau udah 2 ini disiapkan, nah baru kita mulai. Menariknya itu dari pusat, dari dalam pusat. Nanti ada rahasia siapa di sini. Melalui mulut, menariknya pelan.
Jangan sekaligus, pelan dan semampunya. Perhatikan, lihat mulut. Menariknya harus benar. Menariknya nih, dengar. Ini ulun perdengarkan, walaupun tidak harus terdengar supaya jelas. Ini yang namanya menarik. Itu menarik, bukan begini. Itu apa namanya? Hisap, bukan. Nah, perhatikan, harus benar itu. Dari dalam pusat melalui mulut, pelan. Habisnya seolah sampai ubun-ubun. Sekarang yang ada di dalam rahasia pusat kita masing-masing itu adalah tubuh Muhammad, hati Muhammad, nyawa Muhammad, dan rahasia Muhammad. Siapa tubuh, hati, nyawa, dan rahasia Muhammad? Itulah yang disebut Ruh Kudus. Nama lain dari Nur Muhammad. Itu diri kita sebenarnya yang dikatakan Quran wa fi anfusikum. Kalau kita bertubuh Ruh Kudus atau bertubuh Nur, itu tubuh Tuhan. Disebut tubuh Muhammad. Ini orangnya. Nah, ditarik. Seolah kan sampai ubun-ubun. Ubun-ubun ini isyarat sidratil muntaha. Yang katanya Nabi bertemu Tuhan. Nah, tubuh Muhammad jadi afal Allah. Hati Muhammad jadi asma Allah. Naik. Nyawa Muhammad jadi sifat Allah. Rahasia Muhammad jadi zat Allah. Jadi siapa Muhammad? Muhammad itu sebenarnya Allah. Ulun tidak katakan Muhammad jadi Allah. Muhammad itu menjelma jadi Tuhan. Muhammad itu mengaku Tuhan. Allah itu nama Muhammad wujudnya. Insan rahasia. Jelas kan? Bukan kita mengaku Tuhan, bukan. Jangan salah ya, jangan salah. Makanya wirid yang dibaca yang malam itu selalu itu wirid tarikatnya. Dari tarikat kita. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Muhammad di sini bukan Muhammad Nabi Muhammad. Hakikat diri beliau, hakikat diri kita, dan hakikat semesta. Jelas? Nama Pak Haji siapa? Nah, nama pian itu seumpama Allah. Wujud pian seumpama Muhammad. Nah, yang menanggungi nama insan. Jelas? Asas. Bertemu. Jadi yang cerita Isra Mi'raj yang sering kita perdengarkan di bulan Rajab, katanya Muhammad bertemu Allah. Itu Nabi Muhammad melihat Tuhan dan bertemu Tuhan pada diri Nabi sendiri. Jelas? Bukan ada Nabi, bukan ada Tuhan. Itu sebenarnya. Nah, kita latihannya ya tarki. Jadi kalau Nabi Mi'raj, itu juga Mi'raj melalui tar. Nah, ini bertemu Tuhan pada diri sendiri. Jelas? Begitu sudah ditarik, kemudian tetap mata terbuka dan kosong. Berurutan. Kedua, napas tahan, jangan keluar masuk. Ketiga, lidah lipat ke atas. Dan terakhir, gigi bibir tutup. Ini apa rahasianya? Disinilah yang kata Rasulullah, belajar mutu qabla antal, matikan diri sebelum. Belajar mati dulu. Nabi yang minta. Bagaimana nanti kita bisa mati? Yang kalau mati habis umur, tutup usia tuh namanya mati hisi. Yang mati kan sebelum mati maknawi. Orang mati lihat kan, udah keluar nafas. Kalau kita belajar dari sekarang, udah usah diikat. Ya, karena udah terlatih. Kenapa harus diikat? Ada enggak orang mati diikat? Ada, karena dia enggak tahu selama hidup. Nggak perlu diikat karena sudah terlatih. Kan gigi bibir tutup. Nah, kalau udah semuanya, tahan napas. Menahan napas, ingat, satu, jangan dihitung. Kedua, jangan dipaksakan. Ketiga, jangan mencuri napas. Jelas? Semampunya saja, karena yang dihitung bukan lama. Bukan lamanya yang dihitung, tapi sah. Walau hitungan detik tidak masalah.
Katanya kan tadi semampunya. Jelas? Jangan dihitung-hitung. Nah, selama menahan itu ada yang dibaca di dalam hati. Itu pun jangan dihitung berapa kali membaca. Tolong ikuti bacaannya. Jadi selama menahan itu nanti yang dibaca. Ini bihaqi Muhammadin. Ulang, ini bihaqi Muhammadin. Ini bihaqi Muhammadin. Al-haqul haq. Al-haqul haq. Ini bihaqi Muhammadin al-haqul haq. Ini Muhammadin al-haqul. Ini bihaqi Muhammadin al-haqul haq. Ini Muhammadin al-haqul haq. Artinya apa? Sesungguhnya diriku adalah diri Muhammad, kenyataan Tuhan sebenarnya. Ini diri Muhammad. Muhammad itu wujud Allah. Allah namanya, Muhammad wujudnya, insan rahasianya. Makanya dikatakan insan, kata Tuhan, rahasiaku. Insan itu rupa Muhammad. Rupa Muhammad itu zatnya Allah. Zatnya Allah sendiri. Kemana selama ini kita mencari Tuhan? Dari awal sampai kita kembali, innalillahi, yang datang nih aku, kata Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan yang kembali pun kemana mencari Tuhan? Dalam kubur nggak ada Tuhan, bahkan sampai di padang mahsyar nggak ada Tuhan. Bukan Tuhan itu tidak ada, bukan, maksudnya bukan hadir di depan kita, bukan begitu, ada yang lain. Yang ada cuman Muhammad. Makanya dikatakan Muhammad khalifatullah, artinya wakil. Nah, sudah. Begitu sudah kita tidak tahan lagi, turunkan napasnya. Nah, turunnya pun jangan diikuti kepala, mata, dan leher. Turun saja. Pelan, turun saja dulu, pelan-pelan turun. Setelah mau selesai turunnya itu baru takbir. Allahu Akbar. Apa rahasia takbir ini? Jangan kita seenaknya mengucap takbir kalau tidak benar melihat kebesaran Tuhan. Kita sholat takbir enggak? Melihat enggak kebesaran Tuhan? Kalau enggak melihat, batal tuh. Karena takbiratul ihram rukun batal. Yang mana kebesaran Tuhan? Begitu napas keluar, mesranya ke batang tubuh. Ke batang. Lalu dikatakan nyawa. Siapa nyawa? Nyawa itu Muhammad. Muhammad itu sifat. Sifat itu tidak lain zat. Dan zat itu nur Tuhan, yang asal dengan Rabbul Izzati, Tuhan yang punya zat. Inilah kebesaran. Jadi jangan. Itu artinya kita takbir Allahu Akbar. Bukan cuman perkataan tanpa isi. Jelas? Nah, ini diamalkan boleh selesai sholat, selesai salam, boleh di mana saja dan kapan saja, dan boleh berulang-ulang. Jelas? Dilatih. Dan orang yang sering mengamalkan ini, hatinya itu bersih. Bersih. Nah, itu mudah diberi ilmu. Dan yang ketiga, di samping 70 tahun satu kali mengerjakan, kemudian hatinya bersih. Yang ketiga, mudah diberikan ilmu rahasia Tuhan. Dan boleh saja kita saat menahan itu, ini langsung berdialog dengan Tuhan. Tidak ada antara. Hajat apa? Doa. Dan saat menahan, ini tidak ada antaranya dengan Tuhan. Jelas? Ud'uni Ustajib lakum. Ini jalannya. Tidak ada antara Allah dengan Muhammad. Jelas? Bahkan inilah amalan untuk kita nanti pulang nyaman, kan? Tidak ada sakitnya, tidak ada sesuatu. Nah, jalan kembali. Jalan kembali yang mudah, nyaman lagi, husnul khotimah. Nah, mungkin itu dulu yang disampaikan. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan kita semua selamat dunia akhirat. Amin.